Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Fatwasani dengan NIM 2024 3630 1085. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang perjanjian kerja di dalam mata kuliah hubungan industrial. Yang pertama saya akan bahas ialah pengertian dan juga unsur perjanjian kerja. Pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau si pemberi kerja yang menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja. Dalam perjanjian ini diatur beberapa hal seperti syarat-syarat kerja, lalu ada hak dan juga kewajiban tiap-tiap pihak, dan juga ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan juga kewajiban para pihak. Lalu apa aja sih unsur-unsur dari perjanjian kerja? Yang pertama, harus adanya pekerjaan, di mana tugas atau jasa yang jelas harus dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, adanya upah. Adanya imbalan berupa uang yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga, adanya perintah. Pekerja berada di bawah kendali atau arahan perusahaan. Tanpa adanya unsur perintah, hubungan tersebut mungkin bukan hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan atau jasa profesional. Lalu selanjutnya ada perbedaan PKWT dan juga PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT merupakan perjanjian kerja yang bersifat sementara karena dibatasi oleh jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. PKWTT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap, seperti pekerja musiman, pekerja yang hanya sekali selesai, dan lain-lain. Sejak berlakunya peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, jangka waktu PKWT maksimal ialah 5 tahun. Itu sudah termasuk perpanjangan. Dan ketika kontrak berakhir, pekerja berhak memperoleh uang kompensasi sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani. Uang kompensasi PKWT ini adalah poin penting dalam regulasi terbaru, di mana perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja kontrak yang telah bekerja minimal 1 bulan saat kontrak berakhir atau selesai masa kontraknya. Besaran kompensasi yang dihitung secara proporsional ialah masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja yang bersifat tetap tanpa adanya batasan waktu tertentu, sehingga memberikan kepastian kerja yang lebih tinggi bagi para pekerja. Dalam PKWTT, hubungan kerja berlangsung secara berkelanjutan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja yang sah. Pekerja mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Berbeda dengan PKWTT diperbolehkan adanya masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Namun selama masa tersebut pekerja akan tetap menerima upah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja PKWTT berhak memperoleh pesangon, uang penghargaan, serta pergantian hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada ketentuan outsourcing atau alih daya. Outsourcing atau alih daya
merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, itu perusahaan penyedia jasa pekerja. Ada beberapa poin penting outsourcing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah tidak adanya core atau non-core. Sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk pekerja penunjang seperti cleaning service, security, dan lain-lain. Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi membatasi secara kaku jenis pekerjaan yang boleh di-outsource. Namun, pemerintah dapat menetapkan batasan-batasan melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Yang kedua, ada hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing adalah dengan perusahaan alih daya, bukan dengan perusahaan pengguna atau user. Yang ketiga, ada prinsip TOP atau Transfer of Undertaking Protection of Employment, di mana pekerja outsourcing harus mendapatkan jaminan kelangsungan bekerja jika tidak terjadi pergantian perusahaan alih daya selama pekerjaan tersebut masih ada. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban PKWT, PKWTT, dan juga outsourcing. Yang pertama, PKWT. Apa aja sih hak dan kewajibannya? Yang pertama, tidak berhak menerima pesangon saat kontrak berakhir. Yang kedua, berhak menerima uang kompensasi minimal 1 bulan kerja dengan perhitungan profesional. Yang ketiga, wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Yang keempat, perusahaan wajib membayar upah dan juga kompensasi. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban PKWTT antara lain. Yang pertama, berhak menerima pesangon jika terjadi PHK. Yang kedua, berhak menerima uang penghargaan masa kerja dan juga pergantian hak. Yang ketiga, ada wajib menaati peraturan perusahaan dan juga menjalankan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan wajib memberi upah, perlindungan, dan juga hak normatif lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban outsourcing atau alih daya. Yang pertama, berhak mengikuti perjanjian PKWT atau PKWTT. Yang kedua, PKWT dapat kompensasi tanpa pesangon. Yang ketiga, PKWTT dapat pesangon jika di PHK. Yang keempat, hak dipenuhi oleh perusahaan alih daya, bukan perusahaan pengguna. Yang kelima, wajib bekerja sesuai dengan kontrak dengan perusahaan alih daya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan contoh surat perjanjian kerja kontrak PWTK. Yang pertama, dalam surat ini menyantumkan pihak pertama yaitu perusahaan dan juga pihak kedua yaitu pelamar atau pekerja. Lalu pada slide berikutnya berisi tentang pasal 1 yaitu masa kerja, di mana pihak pertama telah menerima pihak kedua sebagai karyawan dengan kontrak beberapa tahun sesuai dengan kesepakatan. Pada pasal 2 berisi tentang tata tertib perusahaan, di mana pihak kedua wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di perusahaan tersebut. Apabila melanggar akan dikenai sanksi sampai PHK. Yang ketiga ada pasal 3 yaitu jam kerja, di mana pada pasal ini menyampaikan berapa lama pekerja melakukan pekerjaannya. Lalu pasal 4 berisi tentang penetapan tugas dan juga tanggung jawab, di mana pihak kedua wajib melakukan tanggung jawab yang telah diberikan. Selanjutnya pasal 5 berisi tentang perpanjangan masa kontrak, di mana pasal ini berisi tentang perjanjian perpanjangan kontrak kerja. Lalu pasal 6 berisi tentang gaji pokok dan juga tunjangan, di mana pihak pertama wajib membayarkan gaji pokok kepada pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Lalu ada juga tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain-lain. Lalu pasal 7 berisi tentang aturan lembur, di mana pihak
kedua melaksanakan kerja lembur secara apabila ada urgent atau keadaan mendesak. Dan juga pihak pertama wajib membayar pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada pasal 8 yaitu berisi tentang peraturan cuti, di mana pihak kedua berhak mendapatkan cuti pribadi maupun cuti bersama. Lalu ada pasal 9 berisi tentang pengobatan, di mana pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua sakit atau memerlukan perawatan kesehatan sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Pasal 10 berisi tentang kerja rangkap, di mana pihak kedua dilarang melakukan kerja rangkap di perusahaan lain. Apabila pihak kedua tertangkap atau melakukan kerja rangkap, maka pihak pertama akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 di dalam perjanjian ini. Lalu ada pasal 11 yang berisi tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana pihak pertama memiliki hak untuk mengakhiri kontrak kerja dengan pihak kedua karena pengingkaran perjanjian kerja. Lalu pasal 12 berisi tentang pengunduran diri, di mana pihak kedua mengundurkan diri secara baik-baik, maka pihak kedua berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan juga lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalani. Pasal 13 berisi tentang berakhirnya perjanjian, selain di mana tertulis apabila pihak kedua meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Lalu pasal 14 berisi tentang keadaan darurat atau force majeure, di mana berisi tentang perjanjian akan berakhir dengan sendirinya atau batal apabila ada keadaan darurat yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan atau perang, dan lain-lain. Lalu ada pasal 14 berisi tentang penyelesaian perselisihan. Apabila ada perselisihan antara pihak kedua dan juga pihak pertama, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila musyawarah mencapai mufakat itu tidak terlaksana atau gagal, maka akan dilanjutkan ke proses hukum, di mana akan ke pengadilan hubungan industrial. Lalu pasal terakhir atau pasal penutup ada pada pasal 16 berisi tentang persetujuan, di mana adanya tanda tangan pihak pertama dan juga pihak kedua. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang perjanjian kerja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.